Bebas dari jerat kasus Vina Cirebon, Peggy layangkan tantangan terbuka ke AEP. Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kini, setelah resmi bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang AEP untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AEP. AEP ini sama sekali saya tidak mengenalnya, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Tony RM. Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar AEP segera menemuinya. AEP, kalau kamu gentle ayo ketemu sama saya. Kita debat, atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan, jangan mematikan nama baik orang, jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu gentle ayo bertemu, tambah Peggy Setiawan. Sekarang AEP ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan, Kota Cirebon, melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. AEP, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian AEP ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang AEP nih di kamera. AEP, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Kita debat bersama. Ketemu. Kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AEP, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kini sosok Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan kembali disorot oleh publik. Pasalnya ayah Eki itu juga berperan dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam saat menjabat sebagai Kapolsek Kesambi. Kakak kandung Vina, Marliana, mendesak Rudiana untuk muncul memberikan klarifikasi terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Permintaan ini disampaikan Marlina setelah Peggy dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Marliana mengungkapkan dari awal peristiwa pembunuhan terjadi, pihak keluarga sudah menyerahkan kasus tersebut kepada Ibtu Rudiana. Menurutnya, kehadiran Rudiana sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait isu salah tangkap yang terjadi. Marliana berharap Rudiana bisa memberikan keterangan yang jelas dan transparan mengenai kasus ini. Sementara itu, kubu Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Krisna Murti selaku tim kuasa hukum Saka Tatal mengungkap pihaknya memiliki novum atau bukti baru terkait rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihaknya pun mengaku bakal membongkar setiap novum baru yang membuktikan adanya dugaan rekayasa Ibtu Rudiana pada kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy bebas,
Keluarga Vina Cirebon bereaksi, belum terima pelakunya masih keliaran. Pihak keluarga Vina Cirebon bereaksi usai Peggy Setiawan kini dinyatakan bebas dan lepas dari status tersangka pembunuhan yang terjadi pada 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Kini, kakak kandung Vina, Marliana berharap agar pelaku pembunuhan terhadap adiknya dan Eki segera ditemukan. Usai putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan, Marliana langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku pembunuhan tersebut. Perasaan mengganjal yang dirasakan Marliana pun kembali menghantui dia dan seluruh keluarga Vina. Marliana tak tenang jika pelaku utama pembunuhan masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas. Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya, ucapnya, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim kabulkan pra-peradilan bebaskan Peggy Setiawan. Permohonan pra-peradilan yang diajukan tersangka Peggy Setiawan diterima Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dengan demikian, status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dinyatakan gugur oleh pengadilan. Permohonan Peggy diterima dan dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, kata Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Duduk perkara Peggy Setiawan jadi tersangka. Peggy Setiawan ditangkap setelah menjadi buron selama 8 tahun atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Proses penangkapan itu terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menerangkan, Peggy diduga sebagai otak pembunuhan Vina. Tersangka PS diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam. Jules dikutip dari Kompas TV. Jules menerangkan, tersangka ditangkap ketika pulang dari tempat kerjanya sebagai buruh bangunan sekitar pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Polisi menangkap Perong saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di kawasan Jalan Kopo, ujarnya. Setelah Peggy ditangkap, polisi menggeledah sebuah rumah milik nenek Peggy yang berada di dalam perkebunan RT 2 RW 2 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari sejumlah barang bukti yang bisa memperkuat pemeriksaan Peggy. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Belbel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.